akan menjelaskan tentang pengertian ringkasan dan sistematika isi ringkasan. Yang pertama, pengertian ringkasan. Pengertian ringkasan menurut Iqriani adalah cara menyajikan karangan dalam bentuk yang singkat dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang yang asli. Jadi, pengertian dari ringkasan adalah pernyataan singkat tentang poin-poin penting tanpa mengubah makna dari naskah yang asli. Kemudian, sistematika isi ringkasan. Adapun syarat-syarat membuat ringkasan yang baik yaitu ada 3. Yang pertama, tetap mempertahankan urutan pikiran dan pendekatan penulis yang asli. Yang kedua, ringkasan tidak boleh mengandung hal baru atau opini dari pembuat ringkasan, baik yang dimasukkan secara sadar maupun tidak sadar. Yang ketiga, ringkasan harus sesuai dengan sudut pandang pengarang asli, bukan sesuai dengan sudut pandang pembuat ringkasan. Adapun langkah-langkah membuat ringkasan yaitu ada 7. Yang pertama, membaca naskah asli. Yang kedua, mencatat gagasan utama penulis. Yang ketiga, membuang paragraf yang berisi contoh, deskripsi, dan kutipan. Yang keempat, membuang keterangan tambahan yang tidak penting dalam sebuah kalimat. Yang kelima, mengubah dialog langsung menjadi dialog tidak langsung. Yang keenam, menggunakan kalimat tunggal. Dan yang terakhir, mempertahankan susunan gagasan penulis asli. Adapun contoh dari ringkasan yaitu seperti ini. Ini merupakan ringkasan dari naskah asli yang ini. Saya Arisa Yano Arima, NIM 61, akan menjelaskan tentang pengertian abstrak dan sistematika isi dari abstrak. Pengertian abstrak. Abstrak seringkali kita temui dalam karya ilmiah yang letaknya di awal penulisan karya tulis ilmiah. Menurut Wibowo, abstrak adalah miniatur isi dari artikel ilmiah yang hanya menginformasikan satu, latar belakang atau alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Yang kedua, metode dan teori yang digunakan. Dan yang ketiga, hasil dari penelitian atau penemuan yang diperoleh saat penelitian. Nah, ketiga hal tersebut dinarasikan dalam kurang lebih 200 kata tanpa dibubui rujukan atau referensi. Ditinjau dari segi bahasa, abstrak bermakna ditarik dari atau proses pemisahan yang menghasilkan pandangan ringkas. Secara umum, abstrak merupakan bentuk ringkas dari isi suatu dokumen yang terdiri atas bagian-bagian penting dari suatu tulisan dan mendeskripsikan isi dan cakupan tulisan. Nah, keberadaan abstrak tersebut sangat penting karena dengan adanya abstrak, pembaca akan mengetahui inti dari pembahasan karya ilmiah yang akan dibaca. Abstrak biasanya disajikan dalam 2 bahasa, yaitu bahasa ibu dan bahasa Inggris. Bahasa ibu adalah bahasa di mana penelitian tersebut dilakukan, dan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Pembahasan selanjutnya adalah sistematika isi dari abstrak. Menurut pengertian yang dipaparkan oleh Wahyu Wibowo, sistematika isi abstrak terbagi menjadi 3, yaitu latar belakang, yang kedua metode dan teori yang digunakan, dan yang ketiga adalah hasil penelitian. Sedangkan menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sistematika isi dari abstrak terdiri dari 4 bagian, yaitu latar belakang, tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan yang keempat kesimpulan. Secara umum, sistematika isi abstrak ada 4, yaitu yang pertama latar belakang. Latar belakang ini berisi alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan, dan dengan adanya latar belakang dapat membantu mencari penyelesaian masalah yang dihadapi dalam penelitian. Yang kedua adalah metode penelitian. Metode penelitian dicantumkan agar mengetahui bagaimana cara atau langkah yang diambil dalam melakukan penelitian. Yang ketiga adalah hasil penelitian, di mana dipaparkan hasil
hasil setelah melakukan penelitian. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan di sini merupakan bagian penutup dari penulisan abstrak. Saya Jamilatul Aisyah, NIM 48. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sintesis dan juga sistematika sintesis. Untuk yang pertama, pengertian sintesis. Menurut KKBI, sintesis di sini merupakan paduan atau campuran dari berbagai pengertian atau hal sehingga menjadi satu kesatuan yang selaras. Nah, sintesis di sini berbeda dengan abstrak dan juga ringkasan. Jika pada ringkasan kita menulisnya hanya dari satu sumber rujukan saja, namun pada sintesis di sini kita menulisnya dari beberapa sumber rujukan, misalnya 2 atau lebih rujukan yang dapat kita gunakan. Hasil dari sintesis di sini biasanya berupa sebuah data atau informasi yang baru yang belum pernah ditulis oleh orang lain. Nah, untuk fungsi sintesis di sini yaitu sebagai gagasan atau ide baru yang disampaikan oleh penulis agar dapat memecahkan suatu permasalahan yang ditemukan. Dalam menulis sintesis di sini kita kan menggunakan beberapa rujukan. Di sini kita harus bisa menemukan kesamaan-kesamaan dari ketiga rujukan tersebut. Nah, dari ketiga rujukan tersebut nanti kita bisa masukkan sumber rujukan tersebut, kita bisa masukkan ke dalam daftar pustaka sehingga menjadi bukti bahwa kita telah merujuk dari sumber rujukan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu sistematika isi dari sintesis. Nah, sebenarnya dalam penulisan sintesis di sini menurut pengertian saya itu tidak ada aturan yang mengikat dalam penulisan sintesis. Namun itu saja, seperti yang tadi, dalam penulisan sintesis harus lebih dari satu sumber. Jadi kita bisa menggunakan 2 atau lebih sumber-sumber gitu. Nah, dalam sintesis di sini tidak memiliki sistematika yang mengikat. Namun di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan sintesis. Nah, untuk yang pertama, penulisan sintesis di sini harus bersikap objektif dan kritis atas teks yang dijadikan sebagai rujukan gitu. Seperti jadi kita di sini harus bersifat objektif sesuai objek dan juga kritis terhadap rujukan yang kita gunakan. Untuk yang kedua, bersikap kritis atas sumber yang dibacanya. Untuk yang ketiga, sudut pandang penulis harus tajam. Nah, arti dari sudut pandang harus tajam di sini yaitu kita harus bisa melihat bagaimana pendapat dari rujukan yang satu dengan yang lainnya gitu. Nanti kita dapat membedakan dan juga menemukan persamaan dari rujukan yang satu dengan rujukan yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya penulis harus dapat mencari keterkaitan antara sumber yang satu dengan sumber yang lainnya. Nah, berkaitan dengan yang tadi, kenapa sudut pandangnya itu harus tajam? Di sini juga seorang penulis dituntut untuk mengetahui keterkaitan antara sumber yang kita ambil gitu, antara sumber yang satu dengan sumber yang lainnya. Jadi kita harus bisa menemukan keterkaitan antara sumber yang pertama telah kita ambil dan sumber yang berikutnya gitu. Jadi sumber yang kita ambil di sini harus ada keterkaitan. Untuk selanjutnya, penulis harus menekankan pada
bagian sumber yang diperlukan. Nah, maksudnya di sini jika kita mau menulis sintesis, kita tidak perlu mengambil rujukan dari sumber tersebut sebanyak mungkin. Nah, jadi kita cukup mengambilnya hanya terfokus pada sintesis bahasan kita yang akan dibahas kita gitu. Jadi tidak usah panjang lebar, cukup fokuskan pada sintesis yang akan kita bahas. Di sini dalam menulis sintesis, kita juga dapat mengkritisi sumber rujukan tersebut dari sudut kelebihan maupun kekurangan. Misalnya, dari sumber 1 nih, kekurangannya tidak menyebutkan masalah sosial gitu. Nah, dari sumber 2, kelebihannya itu menyebutkan dari kelebihan sosialnya, sudut pandang sosial gitu. Terima kasih. Saya Sinta Dwi Wulandari, NIM 39. Pembahasan selanjutnya saya akan membahas materi tentang perbedaan ringkasan abstrak dan sintesis. Ringkasan abstrak dan sintesis, ketiga istilah tersebut pada intinya merujuk pada pekerjaan yang sama. Namun, ketiga istilah tersebut memiliki perbedaan. Adapun perbedaan sebagai berikut. Yang pertama, ringkasan dan sintesis tidak memiliki aturan dalam pemakaian jumlah kata, sedangkan abstrak memiliki aturan dalam pemakaian jumlah kata, yaitu maksimal pemakaian jumlah kata 200 dalam satu paragraf. Hal ini sesuai dengan pengertian dari abstrak itu sendiri, yaitu miniatur isi artikel ilmiah yang memuat tentang latar belakang, metode, dan hasil penelitian yang diperoleh. Ketiga hal itu dinarasikan sebanyak 200 kata dalam satu paragraf tanpa dibubuhi rujukan atau referensi. Ringkasan dan abstrak merupakan ringkasan atas satu sumber saja, sedangkan sintesis merupakan ringkasan atas beberapa sumber. Pada dasarnya, sintesis merupakan merangkum intisari bacaan yang berasal dari beberapa sumber tanpa mengubah gaya bahasa penulis aslinya. Dalam kepenulisan abstrak, perlu diperhatikan pula bahwa kesepakatan umum dalam dunia ilmu bahwa abstrak ditulis dalam bahasa Inggris, sedangkan dalam penulisan ringkasan dan sintesis tidak terdapat kesepakatan tersebut. Sebagaimana dalam pengertiannya, ringkasan adalah cara menyajikan karangan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan isi dan sudut pandang pengarang aslinya. Sintesis merupakan ringkasan dari beberapa sumber yang tidak merubah gaya penulis aslinya. Ringkasan dan sintesis ini dalam kepenulisannya tidak terdapat aturan yang mengharuskan untuk menggunakan bahasa Inggris, sedangkan dalam kepenulisan abstrak harus menggunakan bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawfal Aklayari, NIM 37. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pendahuluan, fungsi isi, dan fungsi penutup, serta ada sistematika tentang pendahuluan. Untuk fungsi pendahuluan itu ada 4. Yang pertama sebagai pengantar dari karya ilmiah. Yang kedua sebagai latar belakang dari karya ilmiah. Yang ketiga sebagai pengenalan masalah dari sebuah karya ilmiah. Yang keempat sebagai penjelasan tujuan manfaat karya ilmiah. Yang kedua itu fungsi isi. Di dalam isi ada 2 landasan, yaitu kerangka teoritis dan kerangka metodologis. Yang pertama teoritis, yaitu teori yang digunakan untuk membangun kerangka kerja penelitian. Sedangkan metodologis yaitu kerangka yang berisi tentang desain penelitian, termasuk langkah-langkah pengumpulan dan pengolahan data dengan berbagai alasannya. Fungsi isi di sini
yaitu sebagai jembatan yang menghubungkan bab pendahuluan dan bab penutup, sehingga isi selalu berada di tengah. Yang ketiga yaitu fungsi penutup. Yang pertama, fungsi penutup yaitu digunakan untuk mengakhiri suatu pekerjaan. Terus yang kedua, untuk memberikan simpulan, penekanan bagian tertentu, klimaks, melengkapi dan merangsang pembaca untuk mengerjakan sesuatu tentang apa yang sudah dijelaskan atau ditentukan. Yang selanjutnya yaitu sistematika pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, yang kedua perumusan masalah, ketiga tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, yang keempat yaitu kerangka pemikiran, yang kelima hipotesis, dan yang keenam langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian ini ada 5 poin. Yang pertama, lokasi penelitian dan alasan lokasi penelitian itu dipilih secara ilmiah. Yang kedua, menentukan populasi dan sampel. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Yang kelima, pengolahan data, yaitu alat apa aja yang digunakan untuk mengolah data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faranisa Sasabila, NIM 40. Di sini saya kebagian materi sistematika isi dan penutup. Untuk pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang sistematika isi. Menurut Suyanto, dalam penulisan karya ilmiah, sistematika isi itu terdiri dari 2. Yang pertama, landasan teoritis, dan yang kedua, landasan empiris. Untuk yang pertama, yakni landasan teoritis. Landasan teori ini merupakan sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata dengan rapi dan sistematis, memiliki variabel dalam penelitian, karena landasan teori ini menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Bab ini biasanya berisi landasan teori tentang masalah yang sedang diteliti, yang mengutip dari berbagai teori tentang masalah yang sedang diteliti tersebut, serta mengungkapkan hasil-hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh orang lain jika ada. Cara membuat landasan teori, yang pertama, tentukan nama variabel serta jumlahnya. Yang kedua, cari bacaan misalnya dari buku, ensiklopedia, laporan ilmiah, kamus, skripsi, dan lain-lain yang disertai dengan tesis dan sumber lain yang sekiranya relevan dengan variabel yang akan diteliti tersebut. Yang ketiga, pilih topik yang relevan dengan variabel penelitian dalam setiap daftar isi buku. Yang keempat, carilah definisi dari variabel-variabel yang akan diteliti dalam setiap sumber bacaan. Untuk yang kelima, deskripsikanlah setiap teori-teori yang telah dibaca dan dipelajari dari berbagai sumber dengan menggunakan bahasa sendiri. Sumber bacaan yang digunakan atau dikutip hendaknya dideskripsikan dengan mencantumkan sumbernya. Untuk yang kedua, dari sistematika isi, yakni ada landasan empiris. Bagian ini biasanya berisikan hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian yang sedang dilakukan. Dimulai dari langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan penelitian, jenis data yang terkumpul, langkah-langkah pengujian terhadap alat untuk pengumpulan data, pengolahan data, serta hasil pembuktian dari hipotesis. Pola untuk mengolah data bisa dicantumkan langsung di bab ini atau dilampirkan. Jika data dilakukan dengan menggunakan SSPS, maka harus melampirkan juga hasil printout-nya. Dalam bab ini tidak diperbolehkan melakukan manipulasi hasil penelitian. Oleh karena itu, seorang peneliti harus melampirkan bukti fisik dari penelitian, yakni berupa hasil tes, lembar kerja, serta apa saja yang menunjang penelitian tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistematika penutup. Menurut Suyanto, di bagian penutup ini biasanya berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada umumnya berisikan hasil penelitian secara keseluruhan. Kesimpulan juga memaparkan temuan-temuan di lapangan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada latar belakang masalah
disertai dengan data-data yang diperoleh dalam penelitian. Sehingga kesimpulan ini harus berisikan: 1. Jawaban yang diajukan dalam perumusan masalah. 2. Angka-angka sebagai penguat jawaban tersebut yang diperoleh pada bab pengolahan data. Yang ketiga, interpretasi tentang diterima atau ditolaknya hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh pada saat waktu penelitian. Yang keempat, kesimpulan harus sejalan dengan masalah yang diungkap pada setiap bab. Selanjutnya ada saran. Saran ini merupakan masukan dari pembaca, lembaga, dan mereka yang memiliki kepekaan terhadap masalah dalam penelitian tersebut. Bahasa yang digunakan dalam mengungkapkan saran ini tidak menggurui. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengembangan pendahuluan, isi, dan juga penutup. Yang pertama, teknik pengembangan pendahuluan. Dalam teknik pengembangan pendahuluan, pada karya ilmiah itu terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan dan manfaat. Pada pembuatan latar belakang, penulis itu harus fokus pada permasalahan yang akan diberikan pada suatu karya ilmiah tersebut nantinya. Nah, pada paragraf pertama itu lebih baik dikasih sebuah fenomena atau kejadian yang nantinya itu dijelaskan pada karya ilmiah tersebut. Selanjutnya, tidak lupa itu didukung juga dengan pendapat para ahli dan juga teori-teori yang sudah dikaji sebelumnya. Dalam pendahuluan terdapat juga rumusan masalah. Dalam rumusan masalah sangat penting untuk memperjelas arah pembahasan karya ilmiah tersebut. Jadi penjelasan itu nantinya itu akan terfokus satu, tidak melenceng panjang lebar. Selanjutnya pada bagian tujuan dan manfaat. Pada bagian tujuan dan manfaat itu berfungsi untuk memberikan gambaran tentang dibuatnya karya ilmiah tersebut serta memberi gambaran tentang nilai yang tersimpan di balik tulisan tersebut. Jadi secara teknis itu terciptanya sebuah gambaran tentang nilai-nilai yang terkandung pada sebuah karya ilmiah tersebut. Baiklah, yang kedua, teknik pengembangan isi. Pada teknik pengembangan isi terdapat bagian-bagian di dalamnya, yaitu terdapat landasan teori, metodologi, dan juga pembahasan. Dalam landasan teori itu di dalamnya juga mengurai tentang fokus permasalahan pada suatu karya ilmiah tersebut nantinya. Dalam teori yang dimunculkan itu harus juga fokus dan didasari oleh grand teori dan rumusan masalah yang sudah diungkapkan dalam bagian pendahuluan tadi. Jika terdapat 4 rumusan masalah, maka minimal itu diberikan 4 subteori yang dikemukakan dalam bagian landasan teori. Jadi masing-masing teori itu akan menjadi dasar pembahasan dari setiap permasalahan yang diberikan tadi. Dan juga harus disangkut pautkan dengan data-data yang sudah dikaji dari hasil penelitian di lapangan. Dan juga secara umum terdapat metodologi. Dalam metodologi itu minimal mengurai tentang definisi operasional variabel yang diteliti, pendekatan penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, serta teknik pengumpulan dan analisis data, tahapan penelitian, dan juga serta teknik dalam menguji validasi suatu data tersebut. Selain ditinjau dari metodologi, pada bagian ini juga diungkapkan pembahasan serta yang mengungkapkan paduan antara argumen-argumen teori dengan hasil yang sudah dikaji tersebut tadi. Nah, selanjutnya itu ada proses pembahasan. Dalam proses pembahasan itu mengacu pada rumusan masalah, landasan teori, dan juga data empirik. Jangan sampai itu pembahasan terlalu meluas yang dapat mengaburkan fokus dari penelitian. Jika terdapat misalnya seperti tadi itu jika terdapat
4 rumusan masalah. Jadi itu sebaiknya pembahasan itu terdiri dari 4 subbab yang alurnya itu mengikuti alur dari rumusan masalah tersebut tadi, sehingga tidak terlalu melenceng panjang lebar terlalu jauh dari pokok permasalahan yang diberikan. Nah, sekarang yang ketiga ada teknik pengembangan penutup. Dalam teknik pengembangan penutup, penyusun itu harus memberikan sebuah kesimpulan dan juga boleh dikasih sebuah saran. Dalam sebuah kesimpulan ini tuh harus disajikan secara sederhana dan juga singkat agar pembaca itu mengerti dan bisa menangkap apa yang dibahas dalam suatu karya ilmiah tersebut. Nah, pada bagian ini penulis juga dapat menambahkan saran untuk keperluan pembuatan karya ilmiah tersebut nanti. Untuk selanjutnya pembuatan karya ilmiah selanjutnya. Namun pada sebagian perguruan tinggi juga terkadang tidak mengharuskan adanya sebuah saran dalam bagian penutup ini, sehingga saran itu tidak diwajibkan. Nah, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.